Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi tentunya di channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya biasanya sendirian. Nih saya ditemani sama, kebetulan lagi pas ketemu di sini nih, di Green Lake. Kebetulan nih pada ketemu Bang tadi. Ini Bang siapa? Kenalin Bang, siapa namanya? Bang Wawan. Ini begini ceritanya Bang Wawan atau Bang Joni. Yang ini Bang siapa? Bang siapa? Bang Takur. Bang Takur ya. Ini Bang Takur mungkin teman-teman sebagian ada yang udah tahu kalau udah nonton channelnya namanya Kuda Besi. Apa? Kuda Aspal channel. Kalau yang udah tahu mungkin karena kontennya lumayan ya. View-nya udah 3.000, berarti udah 6.000 subscriber berarti sekarang. Bener ya Bang Takur? Belum, masih baru bro. Doain aja biar cepet. Oke teman-teman, karena kita kebetulan udah mumpung lagi ketemu nih, karena susah teman-teman ya. Saya nggak ada tuh namanya, belum ada ya konten saya sebelumnya podcast atau modelan ngobrol bareng begini-gini di lapangan, belum ya. Yang ngobrolnya sebelumnya biasa-biasa aja, kontennya saya cuap-cuap sendiri atau cuman rekam layar. Nah kali ini untuk pertama kalinya konten saya ada namanya podcast ojol atau podcast teman-teman kita yang ada di lapangan langsung. Tentunya teman-teman yang udah kenal pastinya, karena kalau yang nggak kenal kan itu nyetingnya susah banget teman-teman. Kalau yang udah kenal kan enak. Oke. Kali ini tadi udah diskusi sebetulnya di balik layar nih teman-teman ya. Tadi kita bahas gimana sih caranya untuk memahami cara kerja sistem Gojek itu seperti apa. Nah, kita memahami cara kerja sistem Gojek itu fungsinya untuk apa, itu tujuannya yang paling penting ya teman-teman. Yang pastinya tujuannya supaya akun kita tetap stabil, tetap dapat penghasilan yang baik dan layak pastinya kan. Karena kita bukannya yang orang main-main, pasti kita kan lebih jauh dari itu kan. Kita perjuangan sudah kayak orang perang teman-teman, ibarat kata ya. Perangnya dalam artian kita berjihad di jalan Allah, terus mencari nafkah kan, itu juga termasuk jihad ya teman-teman, mencari nafkah. Tentunya kita setiap waktu, setiap menit, setiap detik atau setiap harinya, bahkan sekalipun nanti kita nggak udah di ojol ini, kita masih dapat pendapatan yang baik. Nah mumpung kita atau sebelum kita mendapatkan pendapatan atau sumber pendapatan di luar ojol, nggak ada salahnya kita sambil belajar bersama. Nah tujuan untuk memahami sistem itu apa sih? Tujuannya yang pasti tadi mendapatkan pendapatan yang baik ya Bang ya. Iya. Dari pertanyaan dulu, siapa nih yang mau ditanyain, gimana? Bebas bro, siapa aja terserah. Kalau menurut nih saya ke Bang Joni dulu, Bang Wawan ya tadi ya? Bang Wawan. Gue enakan Bang Joni. Hah? Enakan Bang Joni udah. Ya. Orangnya pengennya dipanggil Bang Wawan. Bahasa-bahasa. Menurut Bang Wawan nih, sepengalaman aja selama ngojol tuh, pernah nggak sih ngalamin namanya aku nih kok bingung gitu, susah dapat orderan atau delaynya terlalu lama, itu beberapa kali pastinya pernah dong. Pernah nggak Bang? Untuk yang sekarang ini baru 2 minggu yang lalu lah ya. Kalau sekarang kalau untuk sebelum kenal akun Bang Budi nih ya, akun Bang Budi channel kali ya, channel Bang Budi nih, maksudnya dulu kan 2 tahun yang lalu tuh ya, saya masih belum kenal Bang Budi tuh. Akun masih suka turun naik tuh. Nah semenjak nonton YouTube Bang Budi, kebetulan kan cara main Bang Budi sama saya tuh sama, kayak Goret, Gosen gitu kan. Nah ya, cuman bedanya kalau saya pendapatannya kan nggak stabil tuh, performa juga masih hancur. Nah di situ, nah setelah nonton channel Bang Budi tuh, yang ngebahas tentang pendapatan sama performa tuh, durasi. Nah itu baru penyelesaian order kali, performanya lebih condong di situ ya, sama pendapatan. Dari situ baru dah sampai alhamdulillah selama 2 tahun ini pendapatan saya itu stabil mulu. Baru ke minggu kemarin tuh yang ada fenomenaan itu ya kan, yang nggak tahu orderan emang susah. Nah tapi alhamdulillah juga sih, itu saya masih pendapatannya masih 2,5 ke atas masih dapat lah. Itu untuk akun saya ya, nggak tahu kalau itu kendala saya sih, cuma minggu kemarin doang. Sekarang udah alhamdulillah udah normal lagi. Alhamdulillah. Jadi lumayan juga teman-teman ya, Bang Wawan ini belajar dari konten saya, channel saya selama 2 tahun. Nah baru kebetulan
Bang Wawan ini baru masuk teman-teman di grup saya, karena saya kemarin kan baru buka link di YouTube ya. Karena saya kalau buka link di YouTube itu nggak setiap waktu, karena begini, pertama supaya menghindari penumpukan namanya yang mau masuk ke grup saya itu pasti yang punya masalah tentang akun. Nah jadi saya nggak mau terlalu banyak pertanyaan, jadi nggak ditangani itu yang pertama. Nah jadi tadi Bang Wawan udah cerita, jadi fungsinya konten seperti ini atau pembahasan atau memahami situasi mengenai perkembangan akun itu sangat-sangat penting teman-teman ya. Sekalipun kalian belum bisa berkesempatan gabung ke grup saya, seenggaknya kalian udah pernah nonton, itu udah cukup sebetulnya. Kalau kalian pemahamannya udah bagus, jadi sesuai dengan pembahasan di awal tadi kita kan pengen lebih memahami bagaimana sih cara kerja sistem yang menurut pandangan saya nih dalam garis besar intinya ya teman-teman ya. Saya sekali lagi ya, ilmu tentang ojol atau bahkan konten saya, metode saya itu nggak ada sekolahnya, sekali lagi ya, nggak ada sekolahnya dalam artian ini berdasarkan pengalaman, analisa, dan cara pandang saya, sudut pandang saya aja. Bisa ada yang sama, bisa ada yang berbeda, itu hal yang wajar. Cuman satu, kita saling respect aja. Kalau ada yang baik kita ambil, kalau ada yang buruk kita buang. Nggak perlu bagaimana kita sok jago atau bagaimana, itu nggak perlu. Yang penting kita saling bermanfaat aja. Nah balik lagi, tadi udah saya tanya ke Bang Wawan, sekarang Bang Takur nih. Kebetulan Bang Takur udah sering ketemu sama saya ya, bahkan udah pernah konten di kontennya Bang Takur, udah aspal. Nah ini paling mungkin dari semuanya yang paling dekat sama saya. ya Jangan bosan guru ya, sering ketemu. Ya, sering ketemu ya, setiap hari kalau saya ngujuk pasti ketemu aja sama dia nih. Mau saya dari manapun, jauh pun, ujung-ujungnya ketemu dia lagi. Misalkan dari sono, Jakarta Timur, Jakarta Utara, pasti ujung-ujungnya ketemu dia pasti. Nah sekarang kita tanya sama Bang Takur tentang pemahaman supaya gimana sih Bang Takur nih akun kita supaya stabil, bagus ke depannya, ya minimal dalam jangka waktu yang lama lah, nggak cuman sekedar seminggu, 2 minggu, atau bahkan paling lama sebulan, kan kebanyakan gitu ya teman-teman kita tuh. Baru seminggu udah naik nih, tiba-tiba drop. Nah itu yang paling penting untuk kita memahami tuh, menurut Bang Takur, sepengalaman Bang Takur untuk menstabilkan keadaan akun, dalam artian minimal akun nggak terlalu drop banget lah ya Bang ya. Iya. Nggak terlalu, pendapatan sehari cuma 3 order kan, kebanyakan kayak gitu keluhannya. Gimana menurut Bang Takur, apakah perlu tuh untuk memahami sebuah jalannya alur sistem itu, bagaimana menurut Bang Takur? Nih coba mic-nya sambil diminum. Mic diminum ketelak guru. Ya oke ya. Jadi sesuai dari pertanyaan tadi nih guru kita nih, Guru Budi. Sebenarnya kalau untuk memperoleh hasil ngebit atau hasil ojek yang maksimal, caranya itu ada beberapa cara sih ya, tergantung dari pengalaman driver sendiri masing-masing ya. Terutama kalau menurut saya pribadi, sebenarnya ini nggak jauh beda dengan yang udah ada di kontennya Bang Budi Setiawan ya. Tahapan-tahapannya itu udah jelas di situ di konten Bang Budi Setiawan itu, dan itu juga udah saya terapkan juga. Salah satunya yang paling penting nih, kenapa saya bilang penting, karena saya pikir ini hal yang benar-benar susah untuk orang atau untuk driver itu menjaganya gitu. Apa tuh Bang? Ya, salah satunya yaitu untuk konsisten waktu Bang Bud. Konsisten waktu di jam on beatnya sampai ke jam off beatnya gitu. Kenapa saya bilang konsisten waktu itu sangat susah ya? Tahu sendiri lah. Tiap masing driver itu punya kesibukan atau punya dibilangnya kehidupannya yang masing-masing lah gitu. Tantangan lah. Apakah yang udah berkeluarga punya anak kecil ya, misalkan harus nganter anak sekolah dulu. Iya, betul. Ada anak yang rewel, istrinya mau ngapa-ngapain, kita harus jaga anak dulu. Seperti itu kan. Berbagai macam kondisi lah di kondisi masing-masing gitu. Jadi sebisa mungkin, kenapa saya bilang konsisten jam on beat ini sangat-sangat berpengaruh terhadap hasil untuk akun bisa stabil gitu, bertahan lama.
Karena ini udah terus terang saya udah terapkan nih guru nih. Tahun ya bang ya? Ini udah setahun lebih nih, udah mau jalan 2 tahun. Mau jalan 2 tahun. Yang saya terapin konsisten waktu, di mana saya on beat itu di jam sekitar 5:30 ya, kurang lebih 5:30 pagi saya udah mulai on beat. Kalau untuk pemain under ya saya bilang 5:30 itu udah waktu yang paling cocok lah. Kalau di atas jam segitu, misalkan jam 5 atau jam 4 itu kayaknya kurang pas ya, terlalu pagi itu. Karena argo-argo yang masuk pasti di atas argo kiloan under. Ya. Itu udah pasti, tapi kalau untuk 5:30 itu udah pasti banyak lah. Itu guru ya. Kemudian selain di jam on beat juga ada yang namanya itu apa namanya? Saya lupa tuh guru. Apa yang tuh? di Durasi. Total jumlah online. Iya. Jamnya. Jumlah jam online itu sangat berpengaruh ya, di mana di konten saya juga udah saya jelaskan, tapi terus terang masih banyak juga yang salah paham gitu. Kenapa? Bang? Yang masalah akun kalau memang pendapatannya belum terlalu banyak, saya bilang cukup main di 8 jam. Iya, maksimal. Iya, tapi masih banyak yang beranggapan salah kaprah. Kenapa sih? Iya, malah sebaliknya. Kenapa saya bilang jam on beat itu sangat berpengaruh juga terhadap kinerja akun, karena semakin lama nih, anggaplah semakin panjang kita online on beat tapi hasilnya nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu maksimal, itu juga mempengaruhi akun kita bakal drop lagi. Karena sekian banyak jam yang nggak ada, yang tanpa masuk orderan, itu terus terang berpengaruh dan itu menjadi kebiasaan yang berlarut-larut. Nah itu sangat berbahaya menurut saya itu guru. Jadi blunder bang ya? Jadi blunder. Jadi dia nggak proporsional sama pendapatan Iya. dia. Jadi kenapa saya bilang jamnya cukup untuk pemain yang masih dapat apa namanya hasilnya kurang maksimal ya, cukup 8 jam aja. Nominalnya kalau menurut Bang Takur berapa tuh yang 8 jam? 8 jam. Oh, pendapatan. Ya. Kalau untuk 8 jam itu untuk pemain yang baru sekitar dapat hasil kurang lebih 100.000 sampai 150.000 guru. Oh, jadi pendapatan untuk main 8 jam gitu di tanda ini teman-teman ya, untuk pendapatan di bawah 150 ya teman-teman ya. Di bawah ini mic-nya ala kadar ya. Di bawah 150 sampai ke bawahnya terus itu 8 jam. Tapi nanti kalau udah up nanti bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Kurang lebih gitu Bang Takur. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kebanyakan saya juga, sekali lagi tadi saya bilang di konten saya juga udah saya jelaskan seperti itu cara mainnya, jam on beatnya seberapa, tapi banyak yang salah kaprah. Bahkan di konten Bang Budi juga saya perhatiin cukup banyak juga, lebih banyak dari komenan yang ada di konten saya ya, terus terang nih, karena jumlah subscriber guru juga nih udah lumayan banyak dibanding saya gitu. Sangat disayangkan juga para penonton kebanyakan salah kaprah gitu. Jadi seperti itu guru ya, dari jam on beat dan juga apa tadi, sorry saya ulang, konsisten jam on beat sama durasi jam online. Itu sangat mempengaruhi bagi akun kita untuk kedepannya bagaimana supaya lebih apa namanya stabil lagi pendapatannya, seperti itu guru ya. Sebenarnya masih banyak sih pembahasan, banyak banget untuk menstabilkan akun. Untuk lebih jelasnya buat kalian nih, mampir aja deh, berlangganan ya guru ya. Ada ya konten langganan nih guru ya? Ada nih berlangganan di kontennya Bang Budi Setiawan. Di situ lengkap penjabarannya, penjelasannya juga sangat lengkap, dan udah banyak juga driver-driver yang berhasil juga nih berkat konten dan masukan dari Bang Budi Setiawan ini. Kurang lebih seperti itu aja guru ya, kalau kita jelasin di sini cukup panjang juga sih. Panjang banget ya. Iya, panjang banget. Ini udah berapa menit nih? 14 menit. Iya. Ya. Ya, cukup itu aja guru. Nanti selebihnya biar guru aja langsung yang menjelaskan penjabarannya seperti apa. Oke, tadi kita udah dengerin ya teman-teman ya, untuk memahami sistem Gojek itu cara kerjanya bagaimana itu nggak simpel ya. Emang secara teori itu kalau orang bilang, orang yang sentimen itu kalau gacor mah ngomong apa aja enak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah justru kita ngomong gitu
justru dari yang dari bawah. Bahkan kalau kalian pengikut saya paling lama nih 3 tahun lalu di tahun 2022 akhir tuh atau menjelang 2023 awal, itu akun saya malah justru yang gabut teman-teman. Saya kan di situ cerita dulu. Nah, makanya di sini kenapa cerita dari pengalaman dari teman-teman saya nih, Bang Wawan sama Bang Takur tadi udah cerita. Yang pertama tadi dari Bang Wawan karena nemu channel saya, konten-konten saya sejak 2 tahun yang lalu. Itu lama banget teman-teman ngikutin saya tuh. Berarti cukup lama, cukup Kalau saya kurang lebih intens. 1 tahunan ya guru Iya. ya, 1 tahunan. 1 tahun. Kalau Bang Takur meskipun sebentar tapi dia ketemu sama saya hampir tiap hari kalau saya ngojek. Itu jauh lebih dari sekedar hanya 1 tahun gitu teman-teman. Lebih efektif. Nah, jadi dari sini kita tangkap dari pemaparan Bang Wawan, intinya gini Bang ya. Jadi ilmu dari mana aja pun itu sangat penting ya. Sekalipun kita istilahnya hanya sebatas tukang ojek, tapi kita kan tukang ojek kan yang bekerja dengan sistem ya. Nah, bagaimana kita cari tahu nih gimana sih untuk ngakalin seenggaknya kita bisa menyinkronkan, menghubungkan pemahaman kita, cara kerja kita, pola kita dengan sistem yang ada nih. Nih, misalkan contohnya begini, kayak tadi Bang Takur dari jam online, misalkan jam online aja, jam on-beat ya. Jam on-beat itu jam kita mulai awal ngebit teman-teman, awal kita ngebit maksudnya jam on-beat ya. Itu misalkan dari Bang Takur tadi jam 5:30 ya, atau jam 6 paling siang lah, itu paling kesiangan. Itu untuk polanya Bang Takur, karena Bang Takur mainnya argo yang pendek-pendek ya, jadi kemungkinan mainnya jam segitu. Karena apa? Itu salah satu pemahaman termasuk cara baca sistem. Jadi jam pagi itu jelas secara logika kan, orang ada kesibukan, mobilitas yang sangat tinggi, dari mulai orang berangkat kerja, terus nanti disusul anak-anak sekolah berangkat dan segala macam lah. Nah, di situ kita pahami. Terus apalagi tadi secara kiloan dan argo. Tadi Bang Takur udah bilang kalau dia terlalu pagi misalkan jam 5, itu tadi Bang Takur udah bilang itu argonya akan terlalu jauh karena itu bukan cara kerja pola Bang Takur sesuai dengan karakter. Nah, Bang Takur sebetulnya tadi nyeritain karakter akun Bang Takur sendiri tadi, karena kiloannya pendek makanya diambil jam 5:30. Jadi nggak terlalu subuh juga nggak terlalu siang gitu teman-teman. Jadi tengah-tengah lah, sekalipun kesiangan itu jam 6 gitu Bang Takur, betul ya? Iya betul. Nah, itu salah satu pemahaman mengenali sistem gitu, mengenali sistem dalam artian kiloan itu contohnya ya saya bilang. Terus kalau Bang Wawan tadi bilang karena dia belajar 2 tahun bahkan nggak pernah ketemu saya, ini baru ketemu saya perdana Bang ya? Iya, Bang Wawan ya? Ketemu perdana sama saya nih hari ini, langsung diajak podcast dia. Ini bahkan nih dapat orderan nih. Ini pendapatan. Ini dapat orderan nggak Bang? Ini dapat nih, saya tunjukin nih. Buat apa yang saya bilang waktu 2 minggu yang lalu tuh ya. Nggak boleh diliatin Bang. Mana tuh? Boleh diliatin emang? Nggak apa-apa. Nah ini yang saya bilang 2 minggu kemarin ada fenomena tuh Oh, ya yang kan. mana? Nah, Yang ini minggu baru bangkit lagi tuh. Oh iya. Ini minggu-minggu sebelumnya masih normal gitu yang kita bilang. Saya bilang itu. Nah ini gini teman-temannya, ini saya mau bukan apa-apa, ini hanya menunjukkan hasil aja. Ini hasil dari apa? Dari proses. Proses itu mahal. Nah, insya Allah hasilnya akan maksimal dan stabil. Kalau kita udah nempel di kepala gitu. Kita rumusnya kayak kita tahu rumus matematika lah. Kalau saya matematikanya jeblok teman-teman ya. Saya lebih condong ke otak kanan. Jadi otak kirinya jadi agak gimana gitu ya. Nah, ini ini mau ngasih tahu hasil pemahaman aja. Kenapa ilmu itu sangat penting. Jadi kita jangan sentimen sama segala sesuatu apapun yang ada dasar sifat yang manfaat gitu. Yang penting dilihat dulu aja lah gimana sih, ada manfaatnya oke lah, nggak usah ngehujat dan segala macam. Kalian punya cara sendiri. Iya betul. Kita punya cara sendiri. Ini saya tunjukin teman-teman ya. Ini kelihatan nggak deh ya? Kebalik nih ya, mungkin kayak gitulah gambarannya. Dia alhamdulillah lah nggak terlalu besar ya. Kalau dibilang kecil ya enggak lah untuk ukuran ojol ya, meskipun ini area Jakarta gini teman-teman ya. Ini sekali lagi ya, ini yang saya selalu sayangin ya teman-teman ya. Ini cukup ya segitu kelihatan ya. Ini 19 ya terakhir ya minggu kemarin nih. Yang ini ada Ponemena nih, agak kebalik nggak sih?
Dibalik. Jadi 14 Iya, balik ini yang layarnya. fenomena kemarin. Nah dari sini belajar dari 14 ke 19 itu gimana? Ini makasih Bang. Jadi dari 1.400.000 seminggu itu jadi sampai 19. Nah itu kan butuh yang namanya ilmu ya teman-teman ya. Ilmu bukan berarti saya ini sebagai guru dalam arti akademis, bukan ya Bang ya? Bukan. Dalam berarti guru atau mungkin yang apa ya? Mungkin Anggaplah teman-teman saya orang yang berbagi pengalaman. ya berbagi pengalaman yang mungkin sudut pandangnya agak lebih luas sedikit lah gitu, atau udah cukup lah istilahnya. Dan teman-teman Iya. bukan berarti belum cukup, bukan. Ini sama-sama belajar aja. Saya juga belajar dari teman-teman kayak Bang Takur. Saya juga belajar dari Bang Takur, meskipun saya nggak nanya Bang Takur, saya merhatiin setiap akun-akun orang, termasuk akunnya Bang Takur. Cara kerjanya begini, contoh salah satunya teman-teman ya. Saya dapat pola atau metode main under, nggak terlalu under dalam artian kayak under prematur, nanggung-nanggung. Itu di Kalideres untuk area pinggiran itu saya ngelihatnya dari akun Bang Takur teman-teman. Apa itu? Begini teman-teman ya, Bang Takur kan mainnya argo under cenderung ya. Kalau dibilang under ya under, kalau dibilang bukannya emang juga bukan gitu teman-teman. Middle. Nah, Bang Takur ini begini saya lihatnya. Dia ngambilnya argo yang 12.000 dia ambil, 11.000 bahkan 16.000 diambil. Nah, meskipun 16.000 diambil dalam artian Bang Takur ini masih main area cakupan Kalideres Bang Takur ya? Masih. Kemarin 30.000 guru saya ambil. Nah, bahkan 30.000. 30.000. Kalaupun nih main keluar sedikit Kalideres itu paling Cengkareng Barat gitu Bang Takur ya? Iya, Cengkareng Atau Barat. Cengkareng Timur sedikit. Itu pun Cengkareng Timur. kehitung lah dalam waktu setahun ini Bang Takur ya? Iya, kehitung. Hitung. Itu saya belajar dari situ. Saya juga belajar. Jadi sama-sama belajar, sama-sama menguntungkan, sama-sama memberikan manfaat gitu. Iya. Jadi intinya ini udah berapa menit? 22, masih enteng. Biasanya saya kalau live outfit kan hampir 1 jam. Enteng, Tapi bro. kalau untuk ilmu mah harusnya enteng-enteng aja ya teman-teman ya. Ikuti perhatiin sampai akhir supaya nggak gagal paham. Iya, Jadi khusus untuk yang belajar mah mungkin bakal sangat-sangat bermanfaat. Nah. Tapi yang kalau untuk haters yang pembenci Skip aja. skip aja lah. Jadi saya lanjut Bang Akur ya. Hmm. Nah, jadi sama-sama belajar. Jadi kita pentingnya memahami cara kerja sistem Gojek itu seperti itu yang udah saya tadi contohin. Bang Takur onbitnya itu menyesuaikan karakter akun Bang Takur. Terus Iya. Bang Wawan tadi dengan segala yang udah dia pahami di setiap konten saya, dan akhirnya walaupun tadi ada penurunan di mingguan 14 Bang ya. Iya. Di 14 itu gimana Bang? Nah ini yang paling penting nih teman-teman ya, ketika akun drop itu harus ngapain? Nah kita tanya langsung nih sama Bang Wawan nih. Tadi kan kelihatan tuh datanya ada dari 14 kok bisa 19, itu pasti ada dong caranya, ada triknya. Nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin kita ujuk-ujuk begitu aja, jalan begitu aja, nggak akan terjadi teman-teman kalau kita nggak punya pemahaman. Coba kita Bang tanya Bang Wawan. Bang Wawan gimana Bang? Yang tadinya seminggu 14 jadi 19, gimana Bang? Itulah yang udah dibilang Bang Tagut tadi, yang penting kita tetap konsisten ya di jam waktu onbitnya. Terus sama durasi online-nya itu aja. Itu aja. Terus sama yang egonya lah. Ego Kan apa tuh, tadinya Bang? tuh 14 kan biasanya saya main orang doang tuh ya. Main orang goret maksudnya. Nah itu kan karena ada penurunan tuh saya paksain terus goret terus. paksain. Nah akhirnya saya nyalain gosen dah buat nutup pendapatan itu. Jadi itu pokoknya harus diselingin gosen kalau saya. Selingin gosen. Jadi poinnya ini teman-teman ya, kenapa Bang Wawan saat ketika akunnya drop tadi yang 14 itu triknya teman-teman, salah satu trik yang emang ada di metode saya. Mungkin teman-teman yang udah ngelihat caranya itu tahu. Nah itu salah satunya dipakai sama Bang Wawan Bang ya. Betul. Nah diselingin sama apa tadi poinnya? Diselingin Gosen. sama gosen gitu. Jadi kita jangan ego tadi bilang Bang Wawan ya. Jangan ego nih, kita Soalnya, pengen. maaf saya potong, Iya. soalnya kebanyakan driver atau rekan kita di lapangan tuh beranggapan kalau yang udah fokus satu layan, misalkan taruhlah pemain gosen atau pemain goret lah taruhlah. Ya. Itu kalau untuk mengambil layanan lain, mereka beranggapan akunnya nanti rusak gitu. Entah dari segi apa rusaknya, saya juga nggak tahu ya, nggak terlalu memahami pemahaman mereka. Soalnya saya cuma dengar kebanyakan mereka bilang kalau biasa ngambil
Goret, terus terus ngambil tiba-tiba gosen. ngambil gosen atau layanan lain, itu akan berpengaruh, ya anggapan mereka rusaknya itu terlalu parah gitu. Padahal enggak Jadi gagu ya bang iya, ya. Gitu, anggaplah katanya. gagu atau gimana lah. Sebenarnya sih enggak segampang itu. Enggak segampang itu teman-teman. Kompleks. Untuk ngerubah layanan dari satu ke layanan berikutnya itu enggak segampang itu. Iya. Enggak semudah itu, enggak semudah yang kayak teman-teman di lapangan bilang yang tadi saya terangkan gitu, Guru. Nah, itu intinya kembali lagi kita harus ngambil ilmu sebanyak-banyaknya dari siapapun, selama itu masih bermanfaat dan masih masuk nalar kita, itu ambil aja, lihat dulu situasinya gitu teman-teman. Nah, kalau saya misalkan anggaplah saya ngasih contoh metode saya yang salah, lah akun saya duluan yang nyungsep kemana-mana, ya bener nggak? Iya. Itu logikanya dulu. Jadi logika itu harus dipakai sebelum bilang, bang, emang nanti pakai gosen bukannya nanti malah rusak. Nah, Iya. jangan sesimpel itu tadi Bang Taugur bilang. Itu pasti ada ilmunya teman-teman ya. Makanya kenapa fungsinya channel ini ada sampai sekarang. Dan mungkin channel saya nggak akan berkembang, nggak akan sejauh ini kalau logika dan nalar atau analisa saya ngawur gitu kan. Dan bahkan nggak ada pelanggannya gitu teman-temannya. Nah, selama channel dan konten saya masih masuk akal, masih masuk nalar, selama itu pula berarti intinya apa? Masih punya nilai manfaat begitu ya. Iya. Nah, jadi merubah atau menambahkan layanan itu bukan serta-merta kita bakal memberikan efek yang jauh lebih buruk dari akun. Jadi kita intinya memahami secara kerja sistem itu. Yang paling utama dalam Gojek, di sistem Gojek itu apa? Yang paling penting, yang sering saya bilang, yaitu pendapatan. Nah, tadi Bang Wawan bilang kan pendapatan dia 1/4 turun, terus solusinya dan triknya ngambilin gosen itu fungsinya untuk ningkatin pendapatan gitu Bang ya. Iya. Nah, ketika goret kita lagi melempem, apalagi di jam-jam sepi, taruh lagi jam 9, jam 10, jam 11, itu kan pasti kalau akun lagi ada penurunan pasti nggak akan ada tuh, sekalipun kita akunnya udah prioritas goret, kalau lagi ada penurunan kita kan kerja sama sistem ya. Sistem itu jalannya dinamis, selalu bergerak, bukan berubah nih ya, saya tanda kutip bukan berubah, selalu bergerak, dinamis ya. Kalau yang statis itu kan kayak listrik, ada listrik statis lah, pokoknya kayak gitulah. Jadi dia selalu bergerak dalam artian sistem itu selalu ngecocokin, menyesuaikan dengan karakter setiap akun, dari beribu-ribu akun, ratusan akun, itu setiap harinya selalu menyesuaikan. Kemarin contohnya, misalkan saya kemarin bawa gosen ya, pasti besoknya atau bahkan di hari itu bisa langsung teman-teman, bisa langsung terjadi langsung ada distribusi order ke akun saya gosen, atau bahkan besok, atau bahkan seminggu kemudian, atau bahkan 2 minggu kemudian baru masuk gosen. Nah, itulah yang harus kita pahami kenapa kita perlu namanya keilmuan kita dalam ngojek ini, termasuk meningkatkan pendapatan. Jadi intinya selama kita butuh pendapatan, selama itu pula kita perlu namanya penambahan layanan gosen tadi. Nah, iya. Jadi intinya semuanya kembali lagi ke kita mau belajar apa enggak gitu aja Bang Taugur ya. Iya, intinya begitu. Selama ada konten-konten yang menampilkan, apalagi memberi saran, masukan yang terbilang agak, ya boleh bilang receh, tapi itu hasilnya ada hasil gitu loh. Maksudnya jangan terlalu menjudge sesuatu tuh nilainya negatif terus gitu ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya, podcast kita hampir kurang lebih nih setengah jam. Saya rasa udah cukup lah ya, udah lumayan cukup. Jadi intinya gini teman-teman, saya kasih kesimpulan, tetap pelajari konten-konten yang saya kasih, pelajari, yang penting tahu intinya. Pertama, pendapatan, terus durasi online kita harus sesuaikan ya. Durasi online itu kita harus sesuaikan dengan level pendapatan kita. Kalau pendapatannya masih di bawah 150.000, usahakan maksimal hanya 8 jam ya. 8 jam itu bisa kalian mau bablasin boleh,
mau kalian 2 sesi boleh. Itu ada 2 opsi. Opsi yang bablas itu gimana bang? Opsi yang bablas itu kalau kalian nggak segen bawa gosen, itu catet. Bukan saya berarti harus main 2 sesi di 8 jam itu karena kalian apa gimana ya, enggak, karena orang-orang beda-beda, kadang nggak nyaman sama gosen. Jadi saya punya namanya opsi main 2 sesi. Main 2 sesi itu opsinya untuk apa bang? Tujuannya untuk supaya akun teman-teman naiknya lebih cepat. Karena apa? Karena teman-teman yang nyamannya bukan di gosen, taruhlah di goret, kebanyakan di goret ya nyamannya bang Takur ya. Iya. Itu saya buat opsi metode main 2 sesi, jam rame pagi dan sore. Itu jam berapa bang? Setengah 6 sampai jam 9. Nah jam 9 nya off, atau paling kalau kalian mau mentokin jam 10. Tapi yang aman nih selama ini saya bilang jam 9. Lanjut istirahat, kan bisa pulang Biar pikiran fresh ya. Kalaupun jauh kalian istirahat dulu lah, kemana, rebahan dulu, tiduran atau bagaimana lah, kalian atur sendiri. Atau enggak yang punya akun lain bisa nyalain dulu akun bisa yang tuh, lain. kayak gitu. Solusinya bisa gitu juga, dari akun Gojeknya gagu tapi yang lain dapat tuh. Jadi proses terapi Gojeknya dapat, pendapatan dari akun lain juga dapat. Misalnya kalian punya Grab gitu kan, punya Iya. Shopee, itu bisa dapat pemasukan Bisa. dari situ buat bensin lah. Iya. Seenggaknya. Nah gitu teman-teman ya. Terus jam sorenya jam berapa bang? Nah bisa jam anak-anak sekolah pulang, misalkan jam 2 atau setengah 3, atau bahkan kalau kalian ragu lagi habis asar sekalian sampai malam. Itu jam-jam yang selama ini saya perhatiin itu ada peningkatan pendapatan yang sangat signifikan teman-teman di situ. Ya. Karena apa? Gini, pertama ini jadi panjang lagi nih bang. Iya. Nggak apa-apa ini. Lanjut nggak apa-apa. Kok malah jadi panjang nih? Jadi ini cluenya lagi, trik yang teman-teman mungkin tahu ya, tapi saya perjelas di sini. Di jam-jam sore ini sebetulnya peningkatan pendapatan untuk akun-akun yang masih di bawah itu justru terjadi di momen ini. Kenapa tuh bang? Mungkin bang Takur tahu nggak? Nah itu fenomena lagi aja. Nah, itu dulu. begini. Pertama, kalau udah menjelang sore itu kan akun-akun gacor itu kan biasanya udah hampir selesai. Ibarat kata ya, mereka itu udah mulai arah pulang atau mau kemana gitu, udah selesai lah. Nah di situ kita ngambil momen, kesempatan. Nah semakin banyak yang udah nggak ada di jalan kan, driver semakin berkurang kesempatannya. Terus kedua, kadang kan orang begini, dikasih orderin ke sini nggak mau karena udah deket sama rumah, bener nggak? Udah deket sama rumah, lewatin, nyortir gitu kan, nggak mau. Nah itu kita kesempatan ngambil argo atau kiloan yang orderan yang dibuang-buangin tuh sama driver itu kesempatannya. Kenapa? Mungkin teman-teman udah ngeh lah, kenapa sih kalau sore itu justru malah ada peningkatan di situ sebabnya. Jadi itu fungsinya main 2 sesi teman-teman ya. Iya, ini jangan sampai ini Nah. lagi nih ya, apa untuk main 2 sesi 8 jam nih, jangan sampai salah kaprah lagi nih guys nih. Takutnya banyak yang salah kaprah lagi. 8 jam itu terkhusus ya, ini di garis bawahi terkhusus akun yang masih pendapatannya rendah. Rendah. Kalau yang untuk udah pendapatannya tinggi terserah mau main sekuatnya. berapa jam juga. Mau 24 jam sekarang. Terserah, iya. Itu. Mau sampai motor turun mesin, turun Iya. berok kayak terserah. Ya. Ya ini malah 8 jam khusus pendapatan yang masih rendah. Itu Iya. aja. Jadi intinya kita itu boleh berpikiran begitu, cuman kita harus nalar teman-teman. Jadi sekali lagi balik lagi tuh, kita harus memahami cara kerja sistem Gojek. Contohnya tadi Bang Takur bilang, ini 8 jam itu untuk akun yang drop. Kenapa untuk akun yang drop? Kalau kalian melebihi durasi tersebut, misalkan taruh kalian bukannya secara logika, secara nalar, kita semakin lama di jalan kita semakin banyak bang. Semakin orderannya. panjang jam online, Nah. hasil semakin banyak gitu. Itu kalau orang jualan apa ya namanya ya? Jualan uduk aja ada batasnya, ya kan? Bener nggak? Jualan uduk tuh Basi. jam 8, jam 9 udah kelar. Mau jam 11 10 itu ke atas jarang. udah Atau aroma udah nggak enak. kayak tukang gado-gado misalkan, kayak gitu, itu ada batasnya, sama halnya dengan batasan akun. Nah, kalau kita jualan ketoprak dari pagi sampai malam tuh ada teman-temannya. Itu salah satu orang jualan, sama halnya kayak orang situasi akun, kondisi akun ya. Kalau kalian paksain, logikanya bukannya semakin lama semakin banyak bang pendapatannya, enggak gitu cara kerjanya. Oke,
kalau kalian pendapatannya udah bagus, udah 400, 4,5 atau bahkan 500, kalian mau 14 jam, mau 20 jam, itu bakal ngikut teman-teman akun kalian. Tapi kalau akun kalian masih susah, jangankan buat segitu, buat nyari setiap jam aja itu belum tentu ada, itu mau kalian paksain, yang ada bunuh diri. Nah, akhirnya banyak waktu terbuang, jadi blunder di akun, jadi penyakit gitu, rusak. Gitu Bang Takur ya? Iya benar. Jadi sekali lagi pahamin aja dulu deh. Iya. Iya, maksud dari kita nih, apalagi guru Budi yang sampein tuh seperti apa, dipahamin dulu, jangan tiba-tiba komen yang di luar dari apa yang ada di konten tersebut gitu. Jadi kesannya kocak, lucu gitu. Saya tahu nih. Iya. Saya tahu nih kemana nih. Komen yang mana? Itu komen yang itu teman-teman ya. Jadi dia nggak paham konteks. Iya, konteksnya harus paham Judulnya dulu. aja dia nggak tahu. Judulnya jelas tahap awal. Namanya tahap awal itu begitu. Nah, Iya. ya kali. Kalau guru mah masih diladenin ya. Kalau sama saya mau terus terang nih, ada juga nih di beberapa di konten saya yang komen. Bercandain. Iya, saya bercandain aja, udah saya ledekin aja, udah biarin aja. Intinya saya yakin orang yang berpikiran seperti itu atau yang punya haters kayak begitu, akunnya hasilnya jauh di bawah saya. Udah gitu aja. Nah, Saya tahu kemarin itu. Jadi harus dipahami konteksnya juga. Jadi orang sekarang tuh kayaknya kayak pendek, sumbu pendek gitu ya. iya. Namanya tahap awal ya kali saya bawa Argo long trip, tiba-tiba saya lewatin semua tuh long trip, yang ada saya nggak dapat duit. Nggak dapat Gitu. duit. Itu namanya proses, namanya tahap awal, namanya nggak bisa gitu bro, gitu ya kan. Itu Iya. aja paham, pokoknya Ada tahapan. pokoknya intinya adem-adem aja lah kata Bang Tagur. bawa adem guru. Iya, itu jangan diladenin, biarin aja. Bawa Dia mau adem. apa juga. Iya. Ya sebab ya yang tadi saya bilang konteksnya aja udah beda. Iya. Gitu. Saya dibilang, wah ini mah bukan ngebentuk akun Under, itu long trip, Argo semuanya dibawa. Saya kan ambilin tuh Iya. screenshotnya, SS-nya. Di situ kan ada jelas sebetulnya kalau dia paham. Itu di pagi itu saya kan nyortirin tuh ya, nyortirin biar dapat area yang enak itu gimana, akhirnya dapat Argo yang pendek-pendek. Itu di pagi doang, di siangnya saya bawa long trip Iya, lah. begitu. Kalau di siangnya saya nyakepin juga, yang ada nggak dapat duit. Ada proses, semua Nah, tuh ada proses. Mungkin kalian atau haters yang itu nggak tahu hasilnya. Nah, hasilnya ada di sini, ada di grup ya bang. Iya. Hasilnya ada di grup, nggak tahu itu hasilnya ada jelas, itu bukti Iya. hasil dari sebuah proses. Itu masih tahap awal, itu setengah aja belum nyampe ini tahapannya nih. Belum Ya. ngerubah dari layanan satu ke layanan yang lain juga itu proses. Ngerubah Argo dari long trip ke Under, proses lagi. Dari Under ke long trip, proses lagi. Jadi nggak kayak kita nih ngebalikin telapak tangan, nggak seinstan itu. Semua butuh proses. Oke, dari Bang Wawan mungkin ada yang perlu disampaikan buat teman-teman nih yang akunnya lagi gagal atau perlu semangat tetap berjuang atau gimana, terserah. Gimana Bang Wawan? Kalau saya nggak bisa ngejelasin dengan Enggak, nonton aja maksudnya dah. pesan aja apa, pesan-pesan buat teman-teman Pesan yang aja. masih akunnya drop, Kasih semangat, kasih berminggu-minggu, motivasi. berbulan-bulan masih nggak kunjung bagus, gimana? Dari Bang Wawan. Mungkin kata-kata hari ini Bang Wawan. Pokoknya tetap konsisten. Nah, terus tonton terus dah channel-channel Bang Budi biar ngerti gitu. Ya. Saya dulu juga emang nggak ngerti, cuma Iya. saya ketemu channel Bang Budi, alhamdulillah dah benar. Pokoknya akun saya itu jadi stabil. Siap. Pokoknya itu aja dah. Itu aja Bang Wawan. Terima kasih Bang Wawan. Bang Takur gimana? Apa? Pesan buat teman-teman yang tadi belum memahami situasi dengan akunnya sendiri pun nggak tahu dia. Gimana pesan-pesan Bang Takur yang lagi drop nih akun-akunnya? Pesannya untuk kawan-kawan nih yang lagi mengalami kondisi drop, tetap semangat aja, tetap konsisten jam audit, jangan dirubah-rubah, terus pola-pola tetap dipertahankan. Selain itu juga jaga mental, pikiran, fisik, apalagi sekarang nih cuaca lagi kurang jelas juga nih ya, kurang bagus juga. Kurang lebih itu aja guru ya. Siap. Mm-mm. Oke, terima kasih Bang Wawan, Bang Takur udah nyempetin waktu nih buat konten Ya, sama-sama guru. perdana saya nih ya. Konten podcast ya, sekaligus bukan podcast langsung 3 orang gitu ya.
bukan empat mata lagi. Ini bukan empat mata emang. Iya. Oke, terima kasih Bang Wawan. Ya, sehat terus nih. Dapat orderan nih teman-teman nih. Lagi Iya dapat nih. ini Bang Tagor harusnya udah 20 trip gara-gara konten ini. Makasih Bang Tagor nih Belum. waktunya. Rabu horor. Makasih waktunya. Terima Iya, kasih sama-sama, teman-teman. Bro. Sekian kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu aspal. semangat.